Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan struktur dan jaringan hewan. Jadi ini merupakan materi pertemuan keempat dalam mata kuliah biologi dasar. Saya sendiri sebagai dosen pengampu di atas nama Dian Dwi Putri Wulansari Patomai. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, kita akan perkenalan dulu apa sih yang akan kita selesaikan pada materi ini. Jadi untuk capaian pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan struktur hewan paling sederhana. Jadi sebelum masuk pada jaringan-jaringan dasar dan jaringan dewasa, kita akan mempelajari dulu bagaimana struktur hewan yang paling sederhana. Kemudian menyebutkan jaringan dasar embrional pada hewan, menjelaskan dengan contoh hewan tipe diploblastik dan tipe triploblastik. Kemudian ada membandingkan struktur dasar jaringan dewasa pada vertebrata. Kemudian membedakan struktur dan fungsi antara jaringan konektif berserat atau jaringan ikat dan jaringan penunjang. Kemudian juga ada jaringan saraf. Baik, yang pertama apa itu hewan ya? Jadi hewan yang dimaksud di sini adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kingdom Animalia atau Metazoa yang merupakan salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa uh, ada beberapa pengelompokan kingdom dalam biologi dalam kelompok organisme dari fungi, kemudian ada plante, ada animalia, dan beberapa kelompok-kelompok kingdom yang lain. Nah, salah satunya yang akan kita bicarakan hari ini adalah kingdom animalia. Nah, untuk ciri-ciri umumnya yang dikategorikan dalam kingdom animalia ini adalah organisme eukariotik dan multiseluler. Jadi yang memiliki, kalau Anda pernah membahas minggu lalu terkait dengan sel, ada sel prokariot dan sel eukariotik. Nah, untuk ciri-ciri umum dari kingdom hewan ini adalah atau kingdom animalia ini, ciri-ciri pertamanya adalah dia organisme eukariotik ya dan multiseluler. Nah, selanjutnya bersifat heterotrof, yaitu mendapatkan energi dengan memakan organisme lain, baik itu tumbuhan ataupun hewan lain. Nah, ini adalah sifat umum yang membedakan antara kingdom plante dan juga kingdom animalia. Nah, selanjutnya adalah sel hewan ini tidak memiliki dinding sel. Nah, ini yang sudah dipelajari di minggu lalu ya, bahwa sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, berbeda dengan sel tumbuhan. Nah, selanjutnya tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu untuk berfotosintesis. Selanjutnya bereproduksi dengan cara yang khas yaitu secara seksual, tapi ada juga beberapa jenis yang dapat bereproduksi secara aseksual. Nah, untuk selengkapnya terkait dengan cara-cara reproduksi ini akan kita pelajari pada bab-bab selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah sebagian besar hewan memiliki otak dan juga sistem saraf. Dan yang terakhir adalah hewan merupakan organisme yang aktif bergerak atau motil. Jadi ini adalah ciri-ciri umum untuk kingdom animalia atau organisme-organisme yang dikelompokkan dalam kingdom animalia. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi hewan. Nah, kita mengklasifikasikan hewan ini berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama adalah berdasarkan lapisan embrionalnya. Ini dikelompokkan menjadi dua. Jadi berdasarkan lapisan embrionalnya terbentuk, itu dibedakan menjadi dua, yaitu hewan diploblastik dan hewan triploblastik. Nah, selanjutnya untuk berdasarkan rongga tubuh atau selom, itu dibedakan lagi menjadi aselomata atau tidak memiliki rongga, dan pseudoselomata atau memiliki rongga semu, dan selomata yaitu berongga. Jadi selomata itu berongga, kemudian aselomata itu tidak memiliki rongga, dan pseudoselomata itu memiliki rongga yang semu. Nah, yang ketiga, pengelompokan yang ketiga berdasarkan simetri tubuh. Nah, ada hewan yang memiliki simetris bilateral. Ya, simetris bilateral itu memiliki tubuh dorsal, dorsal itu atas, dan ventral, kemudian tubuh anterior dan posterior. Jadi dia kalau kita belah, kita ambil bagian, mereka memiliki tubuh bagian atas, kemudian tubuh bagian bawah, tubuh bagian kiri, dan tubuh bagian kanan, tubuh bagian depan, dan tubuh bagian belakang. Nah, itu dikatakan simetris bilateral. Kemudian yang kedua adalah simetris radial. Jadi memiliki
tubuh dorsal dan ventral, tapi tidak memiliki tubuh anterior dan posterior. Itu contohnya pada hidra. Nah, selanjutnya adalah tipe yang keempat atau klasifikasi yang keempat berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Nah, ini dibedakan menjadi invertebrata atau tulang atau hewan tidak bertulang belakang dan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, eh, tadi pada capaian pembelajaran yang kedua itu kita akan mengenal jaringan dewasa, jaringan muda. Nah, jaringan muda ini biasa disebut juga dengan jaringan embrional. Jadi, merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif membelah dan merupakan hasil dari pembelahan zigot yang mengalami spesialisasi. Nah, berdasarkan lapisan embrionalnya, hewan ini dikelompokkan menjadi tadi diploblastik dan triploblastik. Nah, diploblastik ini embrionya terdiri atas dua lapisan, jadi namanya di. Di itu melambangkan dua, kalau tri melambangkan tiga. Jadi kalau kita katakan diploblastik, berarti embrionya ini terdiri atas dua lapisan, yaitu ektoderm dan endoderm. Jadi hanya dua. Jadi ada lapisan ektoderm dan ada lapisan endoderm. Nah, contohnya pada salentrata. Nah, untuk kelompok yang kedua, ya kelompok yang kedua adalah triploblastik. Jadi embrionya terdiri dari tiga, jadi tiga lapisan, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Jadi contohnya ya seperti chordata ya, hewan-hewan bertulang belakang, kemudian platyhelminthes, mollusca, dan arthropoda. Jadi gambar yang Anda lihat di samping ini merupakan struktur dari jaringan muda yang tipe triploblastik. Jadi ada ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kayak gitu jaringan embrional. Nah, sekarang kita masuk pada jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan dewasa ada beberapa tipe jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, lalu kemudian ada jaringan saraf, ya, beberapa jaringan-jaringan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk jaringan epitel ya, jadi gambar yang ada ditampilkan pada slide ini merupakan salah satu contoh dari jaringan epitel. Jadi jaringan epitel ini merupakan jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya, baik sebelah luar maupun dalam, disusun oleh sel-sel sejenis yang menutupi atau membalut permukaan luar dalam organ-organ tubuh yang berbentuk saluran ataupun kafum atau rongga. Jadi kalau dikatakan jaringan epitel berarti itu merupakan struktur yang disusun oleh sel-sel sejenis itu sel-sel epitel. Ya, itu fungsinya untuk membatasi tubuh dengan lingkungan baik di sebelah luar maupun sebelah dalam. Nah, ada beberapa pengelompokan dari jaringan epitel, ya. Yang pertama adalah epitel pelapis atau penutup. Jadi epitel pelapis atau penutup ini merupakan epitelium superficial yang bersifat membran atau lembaran atau lapisan. Jadi dia fungsinya untuk melapisi atau menutup suatu organ-organ tertentu. Nah, selanjutnya adalah epitel kelenjar, yaitu jaringan membran terdiri dari sel-sel yang mencakup semua kelenjar dalam tubuh. Jadi semua kelenjar dalam tubuh itu tersusun atas epitel-epitel kelenjar. Kemudian yang sifatnya membalut atau menutup rongga-rongga di dalam tubuh itu biasanya ditutup oleh epitel pelapis atau penutup. Nah, selanjutnya kita akan kelompokkan epitel penutup berdasarkan bentuk selnya. Kalau kita katakan bentuk, berarti yang kita kelompokkan adalah bagaimana uh, uh, morfologi ya, bentuk dari epitel-epitel tersebut. Nah, yang pertama adalah epitel yang berbentuk pipih. Ya, dikatakan sebagai epitel pipih atau squamous. Jadi bentuk dari epitel ini dia berbentuk pipih, ya berbentuk pipih. Kemudian ada intinya di tengah. Jadi gambar yang pertama ini adalah bentuk dari epitel pipih. Nah, yang kedua adalah epitel yang sel-selnya itu berbentuk kubus. Jadi namanya epitel kuboid atau epitel kubus atau biasa disebut juga dengan epitel apa namanya ya epitel kubus ya, sorry ini salah gambar ya, harusnya gambar yang paling sebelah sana ini merupakan epitel kubus.
Jadi namanya kubus ya berarti berbentuk apa namanya seperti kotak ya. Kemudian yang ketiga adalah epitel silindris ya atau kolumnar. Jadi dia berbentuk seperti berbentuk silindris atau berbentuk tabung yaitu agak panjang dibanding dengan epitel kubus dan epitel pipih. Jadi kalau kita kelompok sekali lagi kalau kita kelompokkan epitel penutup itu berdasarkan bentuk selnya berarti ada bentuk epitel pipih, kemudian ada epitel silindris dan ada epitel kubus. Nah, pertama eh, kalau tadi berdasarkan bentuk selnya, sekarang adalah berdasarkan susunan selnya, ya. Jadi epitel penutup itu ketika kita bedakan berdasarkan susunan sel, ada epitel selapis atau simplex, artinya ketika epitel itu hanya terdiri dari satu lapis sel epitel, satu lapis. Jadi katakan selapis atau simplex. Nah, ketika dia tersusun dari berlapis-lapis, ya, itu dikatakan sebagai epitel berlapis atau epitel kompleks atau biasa juga disebut juga epitel stratificatum ya. Nah, selanjutnya adalah epitel semu berlapis. Jadi kelihatannya itu dia berlapis tapi sebenarnya dia selapis. Itu dikarenakan karena ada beberapa jenis bentuk sel ada beberapa bentuk beberapa epitel dengan berbagai bentuk dalam satu lapis sel. Jadi dia kelihatannya berlapis, tetapi sebenarnya dia selapis. Makanya dikatakan sebagai epitel semu berlapis. Selanjutnya adalah epitel transisional atau epitel peralihan. Jadi kadang dia selapis, kadang dia berlapis. Tergantung dari situasional ya situasinya. Selanjutnya nah, ini contoh epitel selapis ya. Ini contoh epitel selapis. Jadi kalau kita gabungkan tadi antara bentuk sel dengan banyaknya lapisan, biasanya kita sebut epitel pipih selapis, epitel kubus selapis, atau biasa dibalik juga epitel selapis kubus, epitel selapis pipih, atau epitel selapis silindris. Gitu ya. Nah, kalau epitel berlapis, Anda bisa lihat di sini bahwa biasanya kita sebut juga sebagai epitel uh, berlapis pipi, epitel berlapis kubus, atau epitel berlapis silindris. Nah, selanjutnya adalah kita kelompokkan epitel penutup. Oh, ini tadi ya yang saya katakan tadi, sorry. Epitel selapis pipi. Jadi contohnya itu pada alveoli paru. Jadi epitel ini tersusun dari sel-sel pipi selapis, intinya lonjong, terdapat di tengah. Nah, yang kedua adalah epitel selapis kubus. Itu gambar tampak poligonal, masing-masing selnya mempunyai sudut dengan inti bulat dan terletak di tengah. Ini biasanya terdapat pada saluran kecil, beberapa kelenjar, di kelenjar tiroid, germinal epitelium, dan pada ovarium. Nah, selanjutnya adalah epitel selapis silindris, memiliki bentuk tabung, ya silinder. Epitel ini memiliki nukleus berbentuk bulat terletak di dekat dasar. Intinya berbentuk lonjong, terdapat pada dinding dalam lambung. Nah, kalau epitel berlapis pipih, itu bentuk sel yang terdapat di lapisan bawah, bermacam-macam silindris atau kubus, tetapi lapisan permukaan selnya berbentuk pipih. Ada lagi, ya, ada epitel berlapis kubus, kemudian ada epitel berlapis silindris. Nah, ini tadi yang saya katakan epitel berlapis semu. Jadi epitel ini tinggi selnya tidak sama, ya. Jadi epitel ini tinggi selnya tidak sama dan intinya juga berbeda. Berbeda tingginya maupun bentuknya ya, jadi maka epitel ini disebut juga sebagai jadi tampak berlapis, jadi epitel ini disebut juga sebagai epitel semu atau epitel berlapis semu. Nah, biasanya epitel ini ada pada ductus epididymis atau bagian saluran reproduksi pada laki-laki. Nah, untuk epitel transisional ini merupakan epitel peralihan antara epitel berlapis pipih dan epitel berlapis silindris.
Jadi pada keadaan tegang, permukaan epitel menjadi pipih, sedangkan pada keadaan kosong, permukaan epitel akan lebih tinggi. Ini ada pada kantung kemih, biasanya pada lapisan-lapisan kantung kemih. Selanjutnya adalah epitel kelenjar. Kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan epitel penutup, sekarang kita masuk pada epitel kelenjar. Nah, apa sih epitel kelenjar itu? Jadi, epitel kelenjar ini merupakan jaringan epitel yang menyusun atau membentuk kelenjar-kelenjar ya dalam tubuh. Nah, kalau kita mau kelompokkan epitel kelenjar ini, kita kelompokkan jadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan jumlah selnya, maka epitel ini dibedakan menjadi epitel kelenjar yang sifatnya uniseluler dan epitel kelenjar yang sifatnya multiseluler. Nah, kalau yang uniseluler ini contohnya adalah sel goblet atau sel piala. Kalau sementara multiseluler itu contohnya pada sel-sel kelenjar keringat. Nah, yang kedua, berdasarkan cara menyalurkan sekret atau menyalurkan sari-sari kelenjar, itu ada yang namanya kelenjar eksokrin, ada kelenjar endokrin, dan ada kelenjar endoeksokrin. Nah, jadi ada beberapa epitel ya, epitel kelenjar yang kita akan kelompokkan menjadi kelenjar eksokrin, kemudian ada juga kelenjar endokrin dan ada kelenjar endoeksokrin. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan cara membuat sekretnya. Ya, jadi ada holokrin, ada apokrin. Ya, kalau holokrin itu contohnya pada kelenjar minyak, apokrin itu pada pankreas, dan merokrin itu pada kelenjar payudara dan juga prostat. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis sekret yang dibentuk, ada kelenjar serosa, kemudian ada kelenjar parotid, kelenjar mukosa, dan ada kelenjar seromukosa. Yang terakhir adalah berdasarkan bentuk kelenjar, ada bentuk simpul atau sederhana dan ada bentuk compound atau majemuk. Itu adalah jenis-jenis dari epitel kelenjar berdasarkan kriterianya masing-masing. Jadi ingat, kalau kita mau bagi berdasarkan jumlah sel, ada uniseluler dan multiseluler. Kalau kemudian cara mengeluarkan sekret ada eksokrin, endokrin, dan endoeksokrin. Kemudian berdasarkan cara membuat sekretnya ada holokrin, apokrin, dan merokrin. Kemudian berdasarkan jenis sekretnya ada kelenjar serosa, mukosa, dan campuran antara sero dan mukosa. Kemudian ada berdasarkan bentuk kelenjarnya ada simpel dan compound. Nah, itu tadi terkait dengan jaringan epitel. Nah, untuk jaringan yang kedua adalah jaringan ikat atau biasa disebut juga dengan jaringan penyokong. Nah, kalau kalian melihat apa namanya tulang ya, tulang itu merupakan salah satu dari bentuk jaringan ikat, baik itu tulang rawan maupun tulang keras. Kemudian darah juga masuk dalam kelompok jaringan ikat. Nah, jadi kalian bisa lihat gambarnya, ternyata jaringan ikat itu luas ya, banyak jenisnya. Ada jaringan tulang, kemudian ada jaringan pada otot, kemudian ada jaringan lemak, kemudian ada jaringan darah. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu jaringan ikat? Nah, jaringan ikat ini adalah jaringan penyusun berbagai organ di tubuh hewan yang berfungsi menjaga struktur dan kekuatan. Namanya juga jaringan ikat ya. Kemudian jaringan ikat ini terdiri dari serabut, kemudian sel-sel dan cairan ekstraseluler. Nah, cairan ekstraselulernya dan serabut disebut dengan matriks. Selanjutnya adalah fungsi jaringan ikat. Jadi fungsi jaringan ikat ini adalah mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan berbagai organ menjadi sistem organ. Kemudian menjadi selubung organ dan melindungi jaringan atau organ tubuh. Itulah fungsi dari jaringan ikat.
Nah, sekarang kita lihat komponen-komponen penyusun jaringan ikat. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa jaringan ikat itu terdiri dari komponen seluler dan juga serabut atau serat. Nah, komponen selulernya itu yang pertama adalah fibroblast. Jadi fibroblast ini merupakan protein penyusun matriks jaringan ikat. Ya, kemudian ada makrofag. Yang kedua adalah makrofag, itu merupakan fagosit terhadap benda asing. Jadi kalau misalnya ada benda-benda asing masuk ke dalam tubuh, ke dalam yang menginfeksi misalnya, yang seperti itu, maka akan difagositosis oleh makrofag. Kemudian ada sel tiang atau sel mast, itu menghasilkan heparin dan histamin. Biasanya ini berkaitan dengan reaksi-reaksi alergi gitu ya. Kemudian ada sel-sel plasma itu menghasilkan antibodi. Kemudian ada sel pigmen, sel yang mengandung pigmen ya yang melindungi tubuh dari paparan sinar matahari. Kemudian ada leukosit itu pertahanan terhadap benda asing. Kemudian ada sel lemak itu bisa berfungsi sebagai cadangan makanan dan ada sel mesenkim yang berfungsi sebagai sel-sel embrional yang aktif membelah. Jadi ini adalah komponen seluler. Jadi kalau Anda ditanya apa saja komponen seluler pada jaringan ikat, pertama adalah fibroblast, ada makrofag. Makrofag itu tadi yang dapat memfagositosis benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada sel tiang ya yang menghasilkan heparin dan juga histamin. Kemudian ada sel plasma penghasil antibodi. Kemudian ada sel pigmen sel yang mengandung pigmen yang mensekresi pigmen supaya melindungi tubuh. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih yang berfungsi untuk pertahanan terhadap benda asing, sel lemak dan sel mesenkim. Nah, komponen yang selanjutnya adalah komponen serat. Jadi ada tiga jenis serabut pada jaringan ikat. Yang pertama adalah serabut kolagen. Itu ciri-cirinya dia putih kebiruan dan memiliki elastisitas yang rendah. Selanjutnya yang kedua serabut elastik, dia kekuningan, tipis dan memiliki elastisitas tinggi. Ya, jadi kalau serabut kolagen itu kenapa dia elastisitasnya rendah karena uh, itu tadi dia mengandung lebih banyak kolagen ya. Kemudian kalau yang elastik itu uh, uh, kolagennya lebih sedikit. Kemudian ada serabut retikuler, dia seperti kolagen tetapi lebih halus dan dia berbentuk seperti jala. Jadi ini adalah tiga jenis serabut yang ada pada jaringan ikat. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan ikat. Jadi secara umum jaringan ikat ini dibagi menjadi tiga jenis ya, jaringan ikat sejati, kemudian jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat sejati itu dibedakan jadi jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Kemudian untuk jaringan ikat cair ya biasanya ini berkaitan dengan jaringan-jaringan darah. Lalu kemudian jaringan ikat penyokong itu akan berhubungan dengan jaringan-jaringan tulang. Nah, untuk jaringan sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat longgar ini mempunyai komponen penyusun sel yang lebih banyak dibanding serabut atau serat. Kemudian, jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Adapun salah satu contoh jaringan ikat longgar adalah mesenterium, yaitu selaput pembungkus organ di dalam perut. Nah, sementara untuk jaringan ikat padat itu merupakan jaringan ikat yang komponen penyusun selnya, jadi tadi komponen selulernya itu lebih sedikit dibanding dengan seratnya. Jadi ingat perbedaannya kalau jaringan ikat longgar itu komponen penyusun selnya itu lebih banyak dibanding dengan serabutnya. Kalau jaringan ikat padat itu komponen penyusun selnya itu lebih sedikit dibanding serabutnya, artinya serabutnya lebih banyak. Nah, jaringan ikat padat ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat padat teratur, itu seperti tendon, yaitu penghubung antar tulang dan otot, dan juga ligamen. Sementara untuk jaringan padat tidak teratur, contohnya fascia. Nah, bedanya antara jaringan ikat padat teratur dan ikat padat tidak teratur, itu dari bentuk susunan serabutnya. Kalau bentuk susunan serabutnya dia teratur, maka dia dikategorikan sebagai jaringan ikat padat teratur. Kalau tidak teratur, itu dia dikategorikan menjadi ikat padat tidak teratur.
Nah, untuk jaringan ikat cair itu berbeda dengan jaringan ikat padat. Jadi jaringan ikat cair ini terdiri dari jaringan darah dan limfa. Jadi jaringan darah ini berperan dalam proses transportasi dan sebagai sistem kekebalan tubuh. Jadi kenapa dikategorikan juga dalam jaringan ikat. Nah, sementara jaringan limfa berperan dalam sistem imunitas tubuh. Nah, selanjutnya untuk jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat penyokong ini adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Jaringan tulang rawan ini tersusun oleh sel-sel kondrosit. Terdapat 3 macam jaringan rawan, yaitu hialin, elastin, dan fibrosa. Yaitu hialin dan tersusun oleh sel osteosit dan terdiri dari tulang kompak dan tulang berongga. Nah, untuk selanjutnya adalah jaringan otot. Ya, jaringan otot ini adalah jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi atau serabutnya. Jadi otot sebagai jaringan yang dibina dari sel-sel otot berfungsi untuk pergerakan suatu alat atau bagian tubuh. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam sistem gerak itu ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak pasifnya itu tulang, tetapi akan digerakkan oleh alat gerak aktif yang dinamakan sebagai otot. Nah, dalam jaringan otot itu dikenal dengan fungsi atau kontraksi dan relaksasi. Kapan dia berkontraksi dan kapan dia berelaksasi. Nah, otot ini merupakan sebuah jaringan yang memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif pada hewan dan manusia. Nah, pada tubuh, otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk berkontraksi, yaitu dengan mengandung protein kontraktil yang dapat berubah ukurannya. Dia dapat memanjang ataupun memendek. Jadi sama misalnya kalian uh, uh, me, apa sih namanya mengangkat apa sih menekukkan tangan gitu, ketika kita tekuk maka ototnya memendek, lalu kemudian ketika kita rilis ya, kita lepaskan tekukannya maka ototnya memanjang. Selanjutnya jenis jaringan otot ya. Jenis jaringan otot secara umum jaringan otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, selanjutnya, nah otot polos itu apa? Jadi otot polos itu jaringan otot polos adalah otot yang terletak pada saluran alat-alat di dalam tubuh manusia seperti saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, ya. Jadi jaringan otot polos itu adalah otot yang terletak di saluran alat-alat dalam tubuh manusia, ya, di seluruh saluran. Kemudian otot polos ini dapat disebut juga sebagai otot sadar karena cara bekerjanya di luar kesadaran manusia tanpa harus diperintah uh, otak gitu ya. Artinya dia spontan gitu. Dia bekerja secara tak sadar. Nah, otot ini kalau kalian lihat dia berbentuk pipih seperti ini, kemudian ada inti di tengah. Nah, ini adalah jaringan otot polos. Nah, selanjutnya, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya untuk otot polos ini berbentuk bergelondong dengan kedua ujungnya meruncing, kemudian mempunyai satu inti sel di tengah, bekerja di luar kesadaran, kemudian cara kerja otot dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian pada bagian permukaan otot polos memiliki serabut fibril yang bersifat sama sehingga apabila kita amati melalui mikroskop, itu bentuknya akan terlihat polos dan tidak memiliki garis seperti otot-otot yang lain. Jadi kenapa dikatakan sebagai otot polos? Nah, yang kedua adalah otot lurik. Nah, kalau tadi otot polos, sekarang adalah otot lurik atau biasa disebut juga dengan otot rangka. Nah, ciri-cirinya adalah otot rangka ini tersusun atas sel-sel yang panjang, tidak bercabang. Jadi dia tidak bercabang ya kalau otot rangka. Serabut-serabut ini merupakan sel-sel berinti banyak yang terletak pada bagian perifer atau bagian tepi. Nah, kalau tadi sel otot polos itu otot polos itu dia berada di tengah intinya, kalau ini dia berada pada bagian inti atau berada pada bagian pinggir.
Nah, otot lurik ini disebut juga sebagai otot serat lintang atau otot rangka karena melekat pada rangka. Selanjutnya, untuk kerja otot lurik, menurut kehendak karena di bawah kontrol kesadaran atau dia bekerja secara sadar, tapi reaksinya itu cepat terhadap rangsangan. Nah, yang ketiga adalah otot jantung. Nah, bentuknya mirip-mirip dengan otot lurik, tetapi dia bercabang. Jadi sel otot ini dinamai otot jantung karena hanya ditemui pada jantung. Kemudian bentuknya seperti anyaman yang bercabang, kemudian miofibrilnya tersusun tidak homogen sehingga terlihat berlurik-lurik mirip dengan sel otot lurik, hanya saja kalau otot lurik tidak bercabang, kalau ini bercabang. Nah, sel otot jantung sifatnya tidak sadar dan sangat tahan lelah. Jadi dia juga bekerja secara tidak sadar. Jadi tidak harus diperintah bahwa oleh otak secara langsung, tapi dia bekerja terus-menerus dan dia sangat tahan lelah. Nah, kalau otot jantung ini yang berperan dalam pemompaan darah oleh jantung. Nah, yang terakhir adalah jaringan saraf. Nah, untuk jaringan saraf, nah, ini tentunya adalah jaringan yang menyusun sistem saraf ya. Jaringan ini memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan dan memberikan impuls ke organ tubuh sebagai respon dari rangsangan tersebut. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan jaringan saraf, berarti ada yang namanya reseptor dan juga efektor. Reseptor itu yang menerima dan efektor itu yang memberikan efek terhadap rangsangan-rangsangan yang diterima. Nah, komponen utama jaringan saraf ini terdiri dari sel saraf dan sel glia. Jadi ada neuron dan neuroglia. Nah, ciri-ciri sel saraf, jaringan saraf yaitu jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel saraf atau neuron yang mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai jaluran sitoplasma yang panjang. Jadi sel saraf ini atau neuron mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai jaluran sitoplasma yang panjang. Jadi sel-sel saraf juga disusun oleh sel-sel neuroglia yang terdapat di sistem saraf pusat. Kemudian sel saraf terletak menyebar di seluruh tubuh hewan. Kemudian di dalam satu sel neuron, sitoplasmanya mengandung ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria, dan neuron tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Kemudian ada jenis-jenis jaringan saraf, itu sel saraf sensorik, kemudian sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Ini berdasarkan fungsinya. Kalau sel saraf sensorik itu berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Kalau motorik itu berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Nah, tadi kan saya katakan ada reseptor dan ada efektor. Nah, kemudian sel saraf penghubung itu merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Nah, untuk komponennya, sel saraf itu atau neuron terdiri dari dendrit yang yaitu penjaluran ke arah luar badan sel yang berperan menerima sinyal. Kemudian ada badan sel, dia yang memiliki inti sel ya. Kemudian ada akson, yaitu penjaluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Nah, pada akson terdapat seludang mielin atau selubung mielin, itu membungkus akson. Nah, dari selubung mielin terdapat sel-sel Schwann. Lalu kemudian ada terminal akson. Lalu kemudian pada terminal akson ini terdapat sinaps yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara dua terminal akson. Nah, di sinaps ada cairan yang disebut dengan neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini berfungsi untuk menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson yang lain. Nah, untuk tipe jaringan saraf, bisa kalian lihat ada 3 jenis. Ada neuron multipolar. Jadi neuron multipolar ini adalah neuron yang paling banyak ditemui. Ya, jadi neuron multipolar ini kita lihat bahwa juluran dendritnya itu langsung keluar dari badan sel. Jadi ada banyak jaluran dendrit yang keluar dari badan sel. Nah, sementara kalau bipolar itu ada 2 ya. Jadi hanya satu dendrit yang keluar dari badan sel yang kemudian bercabang ya. Lalu kemudian ada unipolar neuron. Nah, baik itu tadi adalah penjelasan terkait dengan jaringan-jaringan atau struktur jaringan pada hewan. Silahkan jika ada pertanyaan,
kita akan selesaikan pada sesi konfirmasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a nice day.